karena jadi pemerintahan yang tentunya otoriter nantinya. Ini yang harus kita cegah. Hanya dalam mengawal dengan cara seperti ini, janganlah kemudian sikap kritik kita, sikap oposisi kita tuangkan diekspresikan dalam cara-cara yang tidak benar, turun jalan, teriak-teriak, maki-maki. Lakukanlah itu dengan kita aturan, norma, elegan. Jangan dengan cara-cara yang oposisi, janganlah diartikan kata pemerintah harus baik kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Kami membuat program yang kami namakan program Testimoni Pancasila. Didedikasikan untuk membantu masyarakat dan aparat negara untuk memahami posisi Pancasila sebagai filsafat, ideologi, sumber tertib hukum, pandangan hidup, jati diri, budaya bangsa, landasan moral yang akan disampaikan, diberikan oleh para tokoh, para pengkaji, dan pengambil kebijakan serta para guru bangsa. Saya sudah bertemu dengan salah seorang tokoh yang sudah sangat kita kenal, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Beliau adalah Ketua Umum Popabri dan juga Ketua Ikatan Alumni Lemhanas. Pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, Menko Polhukam, Menteri Perhubungan, Gubernur Lemhanas, Ketua PSSI, dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak Mas Bang. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Dan satu yang tadi ketinggalan itu pembina Sri Mulat. Nah, ya, terima kasih Pak. Nah, dalam kesempatan yang luar biasa ini saya ingin mengajak mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan mengenai Pancasila, suatu konsep yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara, sumber segala sumber hukum, serta pemersatu bangsa, menjadi wujud konkret dalam praktek berbangsa dan bernegara melalui kepemimpinan nasional. Nah, menurut Bapak, bagaimana sebenarnya konsep atau model kepemimpinan Pancasila yang ideal itu? Saya ingin kita sepakati dulu deh, Bang, bahwa pada saat kita merdeka, para pejuang kemerdekaan kita ini lantas berkumpul mereka untuk menentukan what next. Nah, dalam temuan mereka ini waktu itu faktor yang pertama ada faktor geografi. Yang kedua, faktor kedua yang dipertimbangkan adalah faktor demografi. Demografi kita ini negara majemuk, multi etnis, multi adat, multi bahasa, multi agama. Nah, dengan dua faktor yang utama yang katakan bangsa dikatakan oleh Pak untuk mendirikan sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik, dan bersepakat pula mereka untuk menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatunya, sebagai falsafah hidup bangsanya, sebagai dasar negara. Ini adalah hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan kita. Cara keringat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Oleh karenanya, Mas Bang, ketika detik refleksikan, kalau ada kekuatan yang ingin menggantikan NKRI
Pancasila sama tentunya bagi. Tapi di Sabta Marga ini marga pertama adalah kami warga negara kesatuan yang bersendiri. Marga kedua kami patriot pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab. Saya ingin ya supaya masyarakat kita berwatak. Jadi saya heran kalau sekarang ini ada kekuatan entah besarnya sebesar apa yang ingin mengganti Pancasila. Dan saya lebih heran lagi kalau ada di situ ada unsur purnawirawan, ada unsur TNI. Saya heran. Padahal pedoman kita adalah. Nah sekarang tentunya Pancasila ini permasalahan, diperdebatkan. Yang penting sekarang adalah nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan kita sehari. Itu yang paling penting. Nah untuk mengukur kepemimpinan, misalnya saya orang pemimpin yang berjiwa Pancasila, hayati Pancasila dan sekaligus bisa pemimpin yang berwatak Pancasila itu yang bisa transformasikan nilai-nilai Pancasila beri kehidupan yang sehari-harinya. Itu saya rasa ya, sederhana saya rasa. Baik, Pak Agung, ini kan model-model kepemimpinan Pancasila sebenarnya kan juga sudah dipandu di dalam konstitusi dan undang-undang yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun ada juga yang tidak sepakat atau kritik terhadap amandemen itu. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya seberapa jauh itu beberapa keberatan terhadap amandemen itu dan bagaimana kita mengatasi selama belum bisa menyepakati mana yang paling cocok untuk semua itu. Ya, saya mengenai masalah 4 kali amandemen, kita melaksanakan formasi. Kami dari Ikatan Alumni Lemhanas, kita pernah membahas ini, melakukan analisa, pengkajian mengenai. Demikian pula dengan Popabri yang lain, AD, PPAL, PP Polri, AU, Trans, kita bersama melakukan pengkajian 4 kali amandemen. Dan kita melihat bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar yang memang bisa dirubah. Tetapi perubahan yang terjadi, amandemen yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2000, terlihat sekali di situ terlalu gopoh, terlalu terlihat adanya kepentingan politik tertentu. Jadi merubah satu undang-undang dasar, Mas Tom, tidak bisa dengan pertimbangan yang sifatnya sesaat, tidak bisa dengan pertimbangan untuk kepentingan politik. Berubah satu undang-undang dasar, maka sebenarnya harus terlebih dahulu dibuatkan grand design dari perubahan. Dan grand design dari perubahan itu harus dibuat oleh panitia negara yang independen, komisi yang independen, yang terbebas dari pengaruh politik, tekanan politik. Itu seharusnya seperti itu. Tapi yang terjadi pada tahun 2004 kali amandemen ini tidak dengan cara seperti yang saya utarakan tadi, sehingga terdapat beberapa kerancuan. Jadi ya, pada kenyataannya terjadi penipisan kewenangan, penebalan kewenangan. Jadi check and balances ini tidak. Sehingga kita yang menganut sistem presidensial, tapi citra rasanya kok parlementer. Nah, oleh karenanya dengan keadaan, dengan pertimbangan analisa kami dari IKA waktu itu masih sudah lama tahun 2000 kita melakukan pengkajian dan hasil kajiannya adalah perlu dilakukan kaji ulang terhadap 4 kali perubahan ini. Memang banyak sekali respons yang mengenai amandemen ini. Ada yang menentang, ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, macam-macam lah. Tapi kami mengambil satu jalan yang moderat. Perlu dilakukan kaji ulang pasal-pasal mana yang sudah memang relevan untuk kita. Pasal-pasal mana analisa ulang. Seperti sekarang masalah status MPR sebagai lembaga ini kan debat tertinggi.
Nah, kalau ini dikembalikan angin dan juga GBHN, itu melalui proses kaji ulang. Tidak sepotong-sepotong, tapi kaji ulang keseluruhan. Itu pandangan dari IKA, Ikatan Alumni Lemanas, dan Fabri, serta para pihak angkatan darat, laut, udara, polisi, dan TNI. Kira-kira begitu, Mas Bang. Iya. Pak Agung, yang menjadi masalah kan ini tadi saran kaji ulang sampai nanti penyempurnaan lagi Undang-Undang Dasar itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sementara itu apa saran atau solusi bagaimana kita menjalani kehidupan bernegara dalam situasi ini? Ya, mana kenyataannya seperti itu. Waktu kita semua menandatangani hasil dari pengkajian ini, memang berpendapat bahwa ini satu proses yang memerlukan perjuangan. Dan ini prosesnya akan, karena tentunya sesuatu yang dibuat perubahan ini telah menikmatkan kelompok elit politik. Dan ketika kita akan melakukan perubahan atau melakukan penyempurnaan, kaji ulang, maka yang sudah ternikmatkan dengan 4 kali amandemen ini memang perlu perjuangan, perjuangan dari bawah. Di bawah. Nah, ini kita sadari betul. Dan dalam perjuangan ini perlu dilakukan dengan tingkat kepiawaian berkomunikasi. Kita harus piawai dalam berkomunikasi. Tidak bisa lagi dengan cara otot itu udah. Itu. Ya. Jadi memang dalam situasi sekarang ini ya, menjaga panjang ini spiritnya jangan sampai tangguh. Ya. Ya. Pak Agung, kepemimpinan nasional kadang-kadang kan terganggu, artinya tidak mengutamakan kesatuan dan persatuan nasional, karena kemudian di antara elite ini banyak konflik, sehingga akibatnya juga merembes sampai ke bawah ini. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan para pemimpin ini supaya kegaduhan ini tidak sampai rakyat ini ikut merasakan gitu? Ya, saya rasa kita sama-sama merasakan sesuatu yang tidak bagus dalam situasi. Karena sebenarnya begini, Mas. Kekayaan alamnya melimpah luas, penduduknya 200 juta lebih di dunia, letaknya begitu. Ini anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mungkin negara-negara tetangga kita ini iri melihat kita. Apalagi katakanlah kita saja kan di laut. Tuh mata mereka itu hijau lihat ikan kita ini, makanya banyak pencurian ikan. Jadi ini anugerah. Nah, anugerah ini sebetulnya satu modal besar untuk kita kita jadikan sesuatu yang bisa mensejahterakan rakyat. Tapi semua ini terkendala oleh kegaduhan juga. Nah, ini yang saya terus terang aja sangat prihatin, sedih lihat kegaduhan sekarang yang menjadi kendala sejahteranya bangsa ini. Tanpa kegaduhan saya rasa kita akan menjadi negara terbesar di dunia ini, terkaya di dunia ini, mungkin ya, tanpa kegaduhan. Tapi nyatanya seperti ini. Ini jadi sayang sekali. Nah, dari kegaduhan ini apa kira-kira ya? Ini satu kenyataan hidup sekarang lah ya. Kemarin itu 2019 kita mengalami satu tahun yang begitu traumatis, sangat mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan, jadi polarisasi dan tubuh
Purnawirawan, termasuk juga dalam tubuh TNI dan Polri aktif. Ini betul-betul sangat memprihatinkan. Nah, situasi ini sudah kita lalui. 2019 ini sudah lewat. Sudah lewat. Jadi sebenarnya tugas kita sekarang ini, harusnya sekarang ini sudah lewat. Kita harus bisa melupakan ini. Kita harus bisa merajut kembali persatuan. Tidak ada lagi 01, 02. Kita harus bisa merajut kembali persatuan. Nah, ini harus yang ada di benak para pemimpin itu seperti ini. Pemimpin partai kah, pemimpin organisasi kah, pemimpin. Ini harus seperti ini, rajut kembali persatuan. Dan ini saya tekankan Mas Bang kepada seluruh jajaran Purnawirawan di pabrik dan kita Ikatan Alumni. Tugas kita sekarang adalah rajut kembali persatuan. Lupakan ini. Tugas kedua adalah kita harus bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke cita-cita nasional, tujuan nasional. Kita harus bisa mengawal perjalanan bangsa ini agar selamat, agar mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, dalam mengawal perjalanan bangsa ini ke depan, ada salah satu bagian. Bagiannya adalah mengawal perjalanan pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Pilpres yang lalu. Sampai dengan masa jabatannya selesai. Jadi bagian dari mengawal perjalanan bangsa ke depan ini, cita-cita nasional. Salah satu bagiannya adalah mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan 2004 nanti. Nah, dalam mengawal pemerintahan terpilih ini, Pak Jokowi, janganlah diartikan bahwa kita harus selalu dalam lingkaran kekuasaan. Di luar lingkaran kekuasaan pun, ya seperti saya sebagai ketua pabrik, ketua umum kita, secara moral saya punya kewajiban untuk mengawal perjalanan pemerintah. Tetapi dalam mengawal ini yang harus kita bersikap kritis, mengkritisi pemerintah, mengkritik pemerintah, itu pun mengawal, Mas Bang. Itu pun mengawal. Bahkan ya, bersikap oposisi kepada pemerintah pun itu mengawal. Kenapa? Satu pemerintahan tanpa oposisi karena jadi pemerintahan yang tentunya otoriter nantinya. Ini yang harus kita cegah. Hanya dalam mengawal dengan cara seperti ini, janganlah kemudian sikap kritik kita, sikap oposisi kita dituangkan, diekspresikan dalam cara-cara yang tidak benar. Turun jalan, teriak-teriak, maki-maki. Lakukanlah itu dengan aturan, norma, elegan. Jangan dengan cara-cara yang oposisi, janganlah diartikan kata pemerintah harus baik kataku. Oposisi tidak boleh dilandasi dengan baik main kita kepada pemerintah. Benci kepada Pak Jokowi tidak boleh. Kalau kita benci kepada Pak Jokowi, benci kepada pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah. Itu tidak jelas. Nah ini saya tekankan kepada jajaran pabrik. Pertama, jadi garda untuk merajut. Yang kedua, mengawal dengan cara seperti tadi. Itu loh. Jadi sikap-sikap dewasa seperti ini harusnya dipunyai oleh para elit-elit politik. Dan harus bisa membedakan ya Pak Mas Bang, mana kritik, mana hujatan, mana fitnah. Harus bisa dibedakan. Kalau menuduh, kamu komunis, itu mah fitnah namanya, bukan kritik. Bukan kritik. Ya, bangsa ini harus bisa membedakan mana fitnah, mana kritik gitu. Ya. Ya. Pak Agung, salah satu kritik terhadap model kepemimpinan kita karena kita dianggap tidak konsisten terhadap sila yang keempat dalam Pancasila, dalam cara kita berdemokrasi. Jadi tidak menekankan asas musyawarah mufakat
dalam praktek dikukuhkan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, demokrasi yang bertumbuh pada pemilihan langsung dan voting. Bagaimana kita harus menyikapi hal seperti ini? Kan di pasal 4 ya, undang-undang apa tuh Pancasila itu ya. Pancasila, ya sila keempat. Sila keempat. Di sila keempat memang mengutamakan musyawarah mufakat. Ya. Tetapi artinya apa? Kalau itu tidak bisa dilakukan. Jadi voting pun tidak salah, tetapi kita harus mengutamakan musyawarah mufakat gitu. Kalau musyawarah mufakat ternyata buntu, ya apa boleh buat? Ya. Terpaksa. Ya. Itu loh, Mas Bang. Jadi ya tidak terlalu menyimpang sebetulnya, tapi utama. Gimana Mas Bang? Kira-kira apa lagi yang mesti di... Ya, jadi Pak Agung, ini kan praktek demokrasi kita kan sepertinya bergeser menjadi demokrasi formalitas dan pragmatis. Maka kemudian money politik dalam berbagai bentuk menjadi budaya politik mulai dari bawah, dari akar rumput sampai ke elit politik. Apa ada solusi untuk mengembalikan dalam konsep demokrasi yang sesuai dengan Pancasila gitu? Ya. Sebuah bangsa harus punya mimpi. Amerika, Indonesia pun harus. Mimpi kita kan hebat. Nah, kita harus bisa menganalisa dengan tentunya di semua segi kehidupan mengalami kemajuan yang demikian pula dengan demokrasi. Tapi dan kita harus membuat program untuk itu. Bagaimana keamanan bagaimana, pengembangan demokrasi bagaimana, kita harus membuat program. Indonesia ini kaya dengan pemikir. Para lulusan Lemhanas itu pemikir handal, Pak. Artinya apa? Kuncinya sebetulnya terletak pada upaya untuk melakukan istilahnya revolusi mental. Mental dulu yang harus kita. Jadi sikap mental kita ini harus dirubah. Hakikat reformasi pertama adalah tinggalkan jauh-jauh nilai-nilai lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. Apa itu nilai-nilai lama yang tidak cocok lagi dengan tuntutan arogan. Arogan itu apa sih? Merasa paling benar sendiri, memaksakan kehendak, tutup komunikasi dengan mereka yang pandangannya berbeda. Orde Baru, KKN. Tinggalkan ini jauh-jauh. Ini tidak sesuai dengan tuntutan reformasi. Ini hakikat reformasi. Hakikat reformasi yang kedua adalah tidak semua nilai lama itu tidak benar. Tidak semua apa yang dibuat oleh Orde Baru itu tidak benar. Ada nilai-nilai lama yang dibuat oleh Orde sebelumnya yang masih relevan untuk kita lanjutkan. Mengapa tidak lanjutkan itu? Reformasi bukan berarti hancurkan semua apa yang dibuat. Filsafat Cina mengatakan bahwa kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat. Jangan main cap bongkar saja. Ini hakikat reformasi. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai-nilai baru yang paling tepat untuk kita membawa bangsa ini. Nah, ini 3 hakikat reformasi. Sebetulnya inilah sumber untuk bisa kita melakukan revolusi mental. Selama mental kita masih seperti ini, KPK sudah berusaha, ya. Tapi pencegahan tidak bisa dilakukan. Mohon maaf ya, itu pungli-pungli atau suap-suap itu masih berlaku. Ya. Karena izin tanpa ini tuh nggak keluar. Kasihan, pengusaha itu maunya apa sih? Maunya tidak ingin berbuat dosa. Tapi kondisi menyebabkan dia berbuat dosa. Karena kalau tidak disuap, izin nggak keluar. Izin nggak keluar, proyek nggak bisa jalan. Kan begitu. Nah, inilah kayak gini harus kita ikuti, kita bahas, kita analisa dengan cepat dan komprehensif. Jadi kalau mau kita bercita-cita, keinginan melakukan perubahan benar dan baik, sikap mental kita. Itu loh, Pak. Ya. Baik.
Pak Agung, kritik lain adalah dalam pelaksanaan sila kelima. Artinya gotong royong yang merupakan inti sebenarnya dari sila kelima menjadi seperti memudar dan makin melebar jurang perbedaan antara kaya miskin di Indonesia. Itu bisa diukur dari indeks Gini. Sehingga terkesan bahwa tujuan akhir Pancasila semakin jauh. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Ini terutama di bidang ekonomi. Ya, di bidang ekonomi samalah, di bidang lain juga sama. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau untuk bidang ekonomi, ini satu konsekuensi kita hidup dalam tatanan dunia. Dunia sekarang ini diwarnai dengan arus yang namanya arus global. Di era global seperti ini, maka sebetulnya erat sekali dengan persaingan. Ya, kita bangsa Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan yang bersifat komparatif, kekayaan alam, penduduk yang besar, dan keunggulan yang komparatif. Keunggulan yang komparatif ini tidak bisa lagi. Keunggulan bersifat komparatif ini menjadi keunggulan. Ini dampak dari kondisi ekonomi dunia seperti ini. Dan sekarang barang-barang luar sudah bisa masuk ke Indonesia dengan bebas. Barang kita bisa masuk ke dunia pasar dunia dengan bebas pula. Di bidang ekonomi ini Pancasila bisa kita fleksibelkan, tapi tetap dalam rangka keadilan. Gimana caranya? Ini seni, ini ya, seni. Tapi kita tidak bisa menangkal ya ngaruh global. Itu loh Mas Pak. Ya, ya. Pak Agung, tadi kita sudah berbicara mengenai beberapa hal mengenai substansi Pancasila. Nah, saya ingin pindah ke prosedur. Bagaimana cara yang terbaik untuk menginternalisasikan Pancasila, baik kepada supaya menjadi acuan utama, apakah itu warga negara biasa, apakah itu pemimpin di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan tadi disebut Pak Agung partai politik, dunia usaha, ormas dan sebagainya. Ini bagaimana cara yang ideal yang harus kita lakukan? Ya, caranya yang pertama seluruh masyarakat bangsa Indonesia harus bersama dulu menerima Pancasila. Tugas utamanya adalah bagaimana mencari transformasi nilai-nilai Pancasila ke kehidupan sehari-hari. Badan ini harus independen. Badan ini perlu. Dan badan ini, lembaga ini harus di bawah payung undang-undang. Kalau badan ini hanya kepres, presiden diganti ya kan bisa dirubah, bisa macam-macam. Tapi kalau payungnya adalah undang-undang, siapapun presidennya. Jadi saya rasa perlu ini Pak. Jadi jangan Pancasila ini hanya retorik belaka, jangan jargon belaka. Karena kalau Pancasila dijadikan retorik belaka, jargon belaka, atau mungkin juga alat politik, Pak, ini tidak akan mencapai. Itulah Mas Bang. Ya. Pak Agung, bagaimana peran keteladanan para tokoh ini, para elite ini untuk internalisasi Pancasila ini? Ya, pertama keteladanannya adalah dia harus menjadi manusia Pancasila yang benar-benar mengamalkan seluruh nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, itu keteladanan itu ya paling utama. Jangan dia Pancasila tapi dia sendiri Pancasila. Ini dulu, ini anekdot Pak ya. Yeah. Dulu waktu PKI masih eksis, PKI itu kan suatu pergerakan yang didukung oleh komunisme. PKI itu adalah bagian dari gerakan. Jadi setiap tahun itu ada teman tertingginya. Nah, maka suatu ketika
tinggi ini. Putusan kita, ketua dari PKI, itu tadi, setiap putusan, kebanyakan dipimpin oleh ketua partainya, harus melaporkan di forum perkembangan komunis di daerah masing-masing, masuk PKI ini. Ketika utusan dari Indonesia melaporkan gerakan komunis, dia mengatakan begini, yang mulia, kami sudah angkat tangan di Indonesia, kami sudah tidak mampu lagi di Indonesia. Kenapa? Karena heran kan si ketuanya dulu. Ini kenapa? Di Indonesia semuanya udah serba Pancasila. Sampai sepak bola pun sepak bola Pancasila. Jadi semuanya udah bicara Pancasila. Jadi kami sudah angkat tangan. Kamu memang ini yang harus kalian manfaatkan. Biarkan mereka bicara Pancasila, gembar-gembor Pancasila, tapi kelakuannya tidak Pancasilais. Sehingga masyarakat akhirnya mengerti, oh kok gembar-gembor Pancasila, tapi kelakuan tidak Pancasilais. Ini jadi bumerang. Ini yang harus kalian lakukan, manfaatkan ini. Ini anekdotnya seperti itu. Jadi kalau Pancasila masih juga merupakan satu retorika, jargon, ini bahaya. Karenanya Pancasila ini harus betul-betul ya dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting adalah dilaksanakan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya keteladanan dari pemimpin menjadi sesuatu yang sangat penting. Pemimpinnya harus betul-betul mengamalkan, ya, menghayati Pancasila dan mengaplikasikan dalam kepemimpinan kehidupan. Ya, baik, baik, Pak Agung, mungkin masih ada hal yang mau disampaikan mengenai bagaimana kita memandang, menghayati, mengamalkan Pancasila ini. Yang pertama tentunya saya katakan tadi, janganlah ini disepakati, jangan ada sempalan dari anak bangsa ini yang meracuni masyarakat Pancasila itu. Kita sepakat itu, dan untuk bisa diampuh dalam masyarakat meyakini Pancasila, teriak-teriak Pancasila, tapi kelakuannya lima atau apa. Yang kedua, masa depan bangsa itu sangat menjanjikan. Bangsa akan menjadi bangsa yang besar. Satu proses pembangunan untuk bisa membawa bangsa. Syarat pertama adalah adanya semangat nasional. Syarat kedua, saya katakan tadi, era global itu adalah era kompetitif. Kita harus bisa menciptakan daya saing bangsa. Oleh karenanya, untuk bisa menciptakan daya saing, syarat kedua adalah kita harus mampu menciptakan SDM yang mampu menciptakan daya saing. Saya mungkin nggak usah malu. Malaysia itu tahun 60-an meminta guru dari Indonesia, dosen dari Indonesia, mempersiapkan SDM. Karena mereka menyadari ke depan tuh keadaan akan seperti. Jadi bersiapkan SDM. Kirim kemana-mana, ke Indonesia, belajar di ITB, belajar di Unpad, di mana-mana. Mahasiswa Malaysia belajar. Dulu itu tahun 60-an. Daya saing mereka sekarang, maaf ya, melangkahi Indonesia. Jadi yang kedua syaratnya adalah SDM. Syarat ketiga, satu proses pembangunan hanya akan bisa berhasil kalau pembangunan itu dilaksanakan di tengah masyarakat yang disiplin. Omong kosong pembangunan akan berhasil ketika pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang tidak disiplin. Disiplin itu adalah kepatuhan masyarakat rakyat terhadap setiap peraturan perundangan hukum yang memperluaskan kehidupan masyarakat. Karena itu tadi, kita ini modal utama untuk menjadi negara besar itu sangat terpenuhi. Yang Maha Kuasa mencipta, Sang Pencipta sudah memberikan. Tapi karena kitanya gaduh terus ya, jadi begini. Tuh, Mas Bang. Ya, baik, terima kasih. Bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar gitu ya. Baik, terima kasih Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas, yang telah memberikan berbagai pandangan. Lemhanas tetap dibutuhkan bahkan sampai kapanpun untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin nasional, calon-calon pemimpin bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.